Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung jam berapa dan pada waktu apa kalian semua, teman-teman semua mendengarkan curhatan ataupun materi receh, materi yang saya rasa juga penting ini. Kalau dianggap receh ya receh, kalau dianggap penting ya penting. Tergantung kalian, tergantung Anda juga ya. Saya hanya ingin sharing di sini sesuai janji saya untuk pada bulan lalu, bahwa pada bulan Desember ini saya akan membuat konten tentang tanya jawab ya, yang saya tanya jawabnya lewat grup WA, nanti akan saya jawab lewat akun YouTube ini. Jadi pertanyaannya boleh bebas tentang public speaking, tentang menulis, tentang berkarya, ataupun tentang komunitas atau apapun dan lain sebagainya. Boleh bertanya sebebas mungkin, juga untuk agar saya bisa lebih kreatif dalam membuat konten YouTube, biar lebih kreatif dalam menyebar ilmu-ilmu yang sedikit ini. Walaupun sedikit, saya harap tetap bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi saya pribadi ya. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada pertanyaannya, akan saya baca, yaitu pertanyaan dari Kak Yakub ya. Dari Kak Yakub ini anggota termasuk pengurus lama komunitas Kapak Berkarya. Pertanyaan pertama yaitu dari Kak Yakub, bagaimana ya, di atas ada tips berkarya, bagaimana caranya dan tahap-tahap yang harus disiapkan untuk membuat komunitas. Saya ulangi lagi, bagaimana cara dan tahap-tahap yang harus disiapkan untuk membuat komunitas, Mas? Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yakub. Bentar, mungkin sambil ngopi nggak apa ya? Oke, ini akan saya jawab. Pertama, untuk membuat komunitas itu teman-teman harus ya, yang pertama itu harus punya tujuan dulu tentunya ya. Tujuan membuat komunitas ini apa? Nanti tujuannya remeh atau tujuannya luar biasa atau tujuannya untuk bermanfaat bagi banyak orang, itu harus terjelaskan, harus terfokuskan. Tidak boleh ngambang tujuannya apa. Tujuannya untuk agar berkarya gitu aja, jangan. Harus ada tujuan jelas. Misal ingin bermanfaat bagi ingin menumbuhkan banyak orang yang ahli dalam public speaking, atau mungkin ingin menumbuhkan penulis-penulis yang hebat, itu harus jelas tujuannya apa. Setelah tujuannya terjelas dan tujuannya itu bagus, tidak ada tujuan yang buruk ya, kemudian mulai berpikir nama komunitasnya apa. Bila dalam hal kepenulisan atau literasi, nanti bisa pakai nama-nama yang bertemakan literasi, misal penulis hebat Indonesia atau apa, atau misal dalam public speaking bisa komunitas public speaking Nusantara atau apa ya, kan bisa. Nanti tergantung tema komunitasnya itu apa. Kalau komunitas stand up, juga komunitas stand up komedi itu kan bisa. Kalau saya kan, nama komunitas saya itu komunitas Kapak Berkarya. Kapak itu dalam artian kita adalah pemuda aktif dan konsisten, terus kemudian berkarya. Jadi aktif dan konsistennya itu dalam hal berkarya, baik itu dalam berkarya public speaking, literasi, menulis itu ya, atau berkarya dalam hal lainnya, misal dalam desainer ya, dalam hal desain juga bisa. Kita belajar bareng-bareng di komunitas itu tentunya ya. Kemudian setelah tahu namanya apa, nanti barulah bentuk tim ya, bentuk tim yang solid. Jadi timnya nggak usah banyak-banyak dulu. Pertama-tama itu mungkin 3 orang atau 5 orang yang solid banget. Nanti bentuk tim seperti itu, ada misal Anda itu foundernya ya, pendirinya, terus nanti bentuk ketuanya siapa, wakil, mungkin sekretaris atau bendahara, bentuk juga tim editing yang penting juga dalam hal komunitas online, apalagi bahkan offline juga penting editor
ya. Itu soal orang yang pinter ngedit itu bisa untuk ngedit pamflet, ngedit banner untuk acara itu apa ya, bagaimana bentuk pamfletnya. Terus di situ juga nanti founder dan ketua dan lain-lain itu bekerja sama untuk usul-usul membuat acara yang menggebrak, acara yang luar biasa gitu. Jadi saling bekerja sama. Awal-awal itu mungkin 5 atau sampai 4 atau sampai 5 pengurus saja nggak apa-apa. Lalu kemudian buat acara, kalau saya dulu komunitas Kakak Berkarya itu awal-awal ya sekitar 9 orang yang saya jadikan tim inti ya, hanya sekitar 5 orang dulu ya, 5 orang. Terus kemudian berkembang kan, membuat seminar. Terus pada seminar itu tahap selanjutnya, pada seminar nanti itu merekrut peserta. Kalau peserta ada yang minat ingin gabung di komunitas itu, nanti langsung bisa kasih syarat apa, lalu cara masuknya gimana, seperti itu. Setelah sudah ada beberapa orang, misal 100 lebih atau kurang dari 100 juga nggak apa-apa, itu harus diperkuat lagi nanti tujuannya ke depan agar semua bisa bareng-bareng berkarya apa. Tujuannya, visi misinya harus lebih jelas. Boleh visi misi itu berada di awal dulu sebelum memberi nama juga, bukan memberi nama, sebelum memulai seminar pertama juga nggak apa-apa ya. Visi misi dulu buat, lalu ataupun setelah seminar pertama baru membuat visi misi yang lebih jelas lagi agar lebih banyak peserta yang member yang lebih giat untuk berkarya. Intinya terus olah semua itu agar bisa menyampaikan atau agar bisa sampai pada tujuan yang lebih baik, terutama untuk negara Indonesia, bahkan agama juga ya. Terus kemudian langkah selanjutnya ketika sudah jadi komunitasnya, dalam menjadi pemimpin itu harus adil ya, jangan memihak, harus jeli dalam melihat situasi permasalahan atau apa. Jangan sampai kita itu tidak menjadi penengah, malah menjadi pengacau ya. Dalam komunitas itu kita harus selalu menjadi semacam pendingin ya, apalagi founder atau ketua harus mempunyai pikiran yang jernih dan juga harus pintar mengontrol emosi. Itu yang saya rasakan dalam berkomunitas sering sekali. Jadi harus memakai pikiran yang dingin ya, kontrol emosi. Terus kemudian kalau bisa juga harus ada pembimbing atau pengawas. Pembimbing itu orang yang lebih senior daripada kita, agar komunitas itu diberi saran atau masukan biar lebih maju lagi gimana. Seperti kalau di komunitas Kakak Berkarya itu ya ada yang agak lumayan senior, yaitu ada Kak Raffi juga kan, sudah mempunyai banyak komunitas juga. Ada Kak Eka Puji juga sebagai ketua kan, juga termasuk anggota komunitas sang juara, juga luar biasa dalam hal kepengurusan komunitas. Mungkin saya kira cukup itu untuk tahap-tahap dan cara mengembangkan komunitas untuk awal-awal. Nanti bisa dikembangkan lagi ya Kak Yakub dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pertanyaan selanjutnya dan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.